Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umat yang insya Allah mendapatkan syafaatnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Afirah Nuha Umi Salimah dari kelas 11 MIA 1 ingin berbagi cerita tentang sebuah kisah. Alkisah, ada seorang kakek yang hidup dengan cucunya. Sang kakek adalah seorang muslim yang taat, tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Suatu hari, sang kakek sedang membaca Al-Quran dengan penuh hikmat dan penghayatan. Sang cucu yang mendengarnya mencoba meniru apa yang dilakukan kakeknya. Kemudian, sang cucu pun berkata kepada kakeknya, "Kakek, aku sudah mencoba meniru kakek dalam membaca Al-Quran, tapi aku tidak bisa dengan penuh hikmat dan bermakna seperti kakek. Aku berusaha memahami artinya, tetapi setelah membaca dan menutupnya, aku selalu lupa lagi. Apa untungnya aku membaca Al-Quran, Kek, kalau tidak tahu maknanya?" Sang kakek seakan tidak menghiraukan pertanyaan cucunya yang masih muda itu. Dia malah mengajak cucunya itu keluar rumah. Sang kakek pun mengambil sebuah keranjang kotor. Si cucu dengan keheranan dan rasa penasaran ingin mengetahui apa yang hendak dilakukan oleh kakek kesayangannya itu. "Cucuku, bawalah keranjang ini ke sungai. Kemudian bawalah kembali kemari dengan sudah terisi penuh air." Si cucu tentunya sadar bahwa keranjang tersebut memiliki celah-celah, maka mau tidak mau dia harus berlari setelah mengisi keranjang tersebut dengan air. Si cucu pun menyanggupinya, dan pergilah dia ke sungai untuk mengisi keranjang tersebut dengan air. Kemudian dia berusaha berlari sekencang-kencangnya agar setibanya di tempat kakeknya airnya masih penuh. Dia pun melakukannya dengan sungguh-sungguh, tapi setibanya di tempat kakeknya, ternyata tidak sedikit pun air yang tersisa. Semua airnya habis tertumpah sebelum tiba di tempat kakeknya. Sang kakek sesekali menertawakannya dan menyemangatinya agar berusaha lebih keras lagi. Si cucu pun berusaha lebih semangat lagi, sampai akhirnya dengan terengah-engah dia berkata kepada kakeknya, "Kek, aku rasa ini mustahil. Secepat apapun aku berlari, air tersebut akan lebih dulu habis sebelum aku sampai di sini. Jadi, ini suatu hal yang sia-sia." Dengan tersenyum, sang kakek berkata, "Cucuku, kamu pikir semua ini sia-sia? Sekarang coba lihat ini." Kakek menunjuk keranjang yang dipegang cucunya tersebut dan berkata, "Bukankah keranjang yang kau pegang tersebut sebelumnya kotor sekali? Lihatlah sekarang, sudah menjadi keranjang yang bersih, luar dan dalam." Cucuku, hal itulah yang terjadi ketika kamu membaca Al-Quran. Kamu tidak bisa memahami atau ingat segalanya. Tetapi ketika kamu membacanya lagi, kamu akan berubah luar dan dalam. Itu adalah karunia dari Allah di dalam hidup kita. Dari kisah tersebut bisa kita ambil hikmah. Ialah tidak ada yang sia-sia dalam membaca Al-Quran. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 82. "Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian." Ternyata Al-Quran itu banyak sekali manfaatnya. Jadi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membacanya. Seperti pada jam tadarus, seharusnya kita mengisi waktu tersebut untuk membaca Al-Quran. Insya Allah, dengan membacanya,
Allah akan mempermudah urusan kita. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan membuat teman-teman semakin istiqomah dalam membaca Al-Quran. Jika kamu malas membaca Al-Quran satu lembar, berusahalah untuk membaca satu halaman. Jika malas membaca satu halaman, berusahalah untuk membaca beberapa ayat dari halaman itu. Jika malas, pandanglah Al-Quran dan renungkanlah dosa apa yang membuat kamu malas untuk membaca Al-Quran. Sekian kultum dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.